Kenapa sih pengguna narkoba menjadi meningkat? Iya. Nah, permasalahan saat ini mereka tidak bisa memanfaatkan waktu yang senggang tadi. Pokoknya seru-seru itu Iya. pengen dicobain gitu ya. Euforia Seru-seru. mereka lah, ya. Gimana? Peran orang tua di sini emang sangat penting, Iya, peran sangat teman-teman penting. lingkungan itu emang sangat penting. Kak. Kemudian yang paling penting sih mampu memilih teman atau grup yang bagus. Dipancar luaskan langsung dari lantai 2 gedung auditorium Universitas Bengkulu 92 FM Radio Sarodi radionya Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Radio Bengkulu. Apa kabarnya di siang hari ini? Ruang dengar kamu bakalan ditemenin sama Poppy di special talk show kali ini. Dan kita udah kedatangan tamu dari BNN Kota Bengkulu nih, Akademia Bengkulu. Pastinya Akademia Bengkulu penasaran kan apa yang bakalan kita bahas di talk show kali ini dan apa temanya dan siapa sih narasumber spesial kita siang hari ini. Sobat Akademia Bengkulu, jangan mana-mana dulu. Stay tune terus di 99,2 FM Radio Saroni radionya Bengkulu. Balik lagi di 99,2 FM Radio Saroni radionya Bengkulu. Akademia Bengkulu masih bareng Poppy di special talk show siang hari ini. Dan seperti janji Poppy sebelumnya ya, kita bakalan bahas apa sih talk show kita di siang hari ini, temanya apa. Ya sebelum itu tapi kita mau perkenalan dulu ya sama kakak-kakak. Kita udah kedatangan dari kakak-kakak BNN Kota Bengkulu dan juga Pupan ya. Oke, boleh perkenalan diri dulu deh, yang mana nih? Siapa duluan nih? Dari dulu Oh iya, ya, dari nanti. dulu ya. Ya, rekan-rekan Suara Unip, perkenalkan nama saya Nuce Marleanto. Jadi di BNN Kota Bengkulu, saya selaku penyuluh ahli muda narkoba di BNN Bengkulu dan di Pupan saya sebagai pembinanya. Oh iya. Oke, segitu. Oh iya. Dan selanjutnya kita Selamat siang, kalau aku Vera, psikolog, tugasnya di klinik Pratama BNN Kota Bengkulu. Tugasnya merehabilitasi teman-teman yang terpapar atau penyalahguna narkotika. Oke, selanjutnya. Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Indrianisha. Saya anggota dari Pupan Bengkulu. Di mana Pupan Bengkulu itu merupakan kepanjangan dari Pemuda-Pemudi Pegiat Anti Narkoba. Sekarang saya sedang duduk di bangku semester 5 Universitas Bengkulu. Oh, semester 5 ya? Oke, nah kita udah kenalan ya Akademia Bengkulu sama kakak-kakak yang datang hari ini. Nah kita mau bahas temanya Akademia Bengkulu, yaitu temanya hidup 100% sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba. Nah, Poppy pengen tanya nih, maksud dari tema tersebut apa nih Kak? Iya, menindaklanjuti dengan tema saat ini kita dari BNN itu sendiri atau dari influencer dari anti narkoba ini sedang menggiatkan atau mengkampanyekan yang slogan baru kita atau dulunya kita menggunakan rebranding ya namanya rebranding. Dulu kita hanya mengenal stop narkoba nih, stop narkoba di mana-mana, branding yang untuk anti narkoba itu dengan 5 jari dengan mengatakan stop narkoba. Nah, 5 jari kan di mana-mana kan. Nah, saat ini dengan adanya Covid, nah ini mengubah semuanya. Jadi Mengubah mengubah semuanya. Jadi dengan adanya Covid itu ada dampak positif, Iya, benar, ada benar. dampaknya negatif. Sekarang kita tidak membahas ke negatifnya, Iya. kita membahasnya ke positifnya. Dengan adanya Covid ini kita harus berpikir lagi bagaimana kita menghadapi situasi COVID-19 ini dengan ternyata dengan adanya COVID-19 tidak memutus rantai atau tidak menghilangkan penyalahgunaan narkoba. Ternyata tambah asik Iya, ini, benar banget, tambah ya. asik. Ternyata dengan adanya Covid kita melarang stop narkoba, ternyata tidak berpengaruh secara signifikan. Ayo kita coba dengan cara baru, dengan rebranding kita itu hidup 100% atau 100% hidup iya. dengan tadi apa? Sadar, sehat, produktif dan bahagia. tanpa narkoba Iya, ya. iya. Jadi sadar artinya itu kita sadar dengan diri kita dan Iya. lingkungan kita. Terus kita hidup, bagaimana kita pola hidup sehat. Dengan adanya pola hidup sehat, bagaimana kita produktif. Dengan produktif kita bahagia, insya Allah kita akan terjauh yang namanya penyalahgunaan narkoba. Jadi itu sih maksudnya 100% hidup. Iya. Nah itu ya Akademia Bengkulu
maksud dari tema yang kita bakalan bahas siang hari ini. Iya. Mungkin dari kakak Vera dan kakak Indri ada yang mau ditambahin tentang tema kita hari ini? Kalau dari sudut pandangnya aku gitu kan ya, kita itu 100% hidup sadar. Sadar itu artinya bahwa kita mengerti kita, kemudian kita sadar menjalani hidup kita. Ketika ada influence pengaruh dari luar, kalau kita udah sadar bahwa itu nggak baik, bahwa ini yang baik, maka kita bisa pilih dengan benar gitu kan ya. Kemudian hidup sehat, pelajaran dari COVID harus rajin gitu kan ya. Kemudian salah satunya sehat adalah tidak makan narkoba kan ya. Jadi otak, psikologis jadi sehat sehingga kita bisa produktif. Kalau kita sehat, kita bisa produktif ya. Jadi itu rebranding apa yang mau dijalani BNN untuk kedepannya. Oke, sekarang menurut Kak Indri nih, maksud dari tema kita ini apa nih? Oke, baiklah. Sebelumnya nih Kak ya, kami kan Pupan di sini merupakan perpanjang tangan dari BNN nih. Iya, benar. Nah, jadi ibaratnya kan kalau misalnya BNN itu ya dia kan ibaratnya anggota-anggotanya juga udah dewasa, udah orang tua gitu kan. Nah, dengan hadirnya Pupan, jiwa muda tapi jiwanya juga muda ya. Kita milenial loh. Masih 20-an ya. Iya. Boleh. Milenial Nah, angkatan 65. Jadi dengan hadirnya Pupan ini ibaratnya gini, kan pengguna narkoba itu kebanyakan di kalangan pemuda-pemudi. Jadi dengan hadirnya Pupan, kami merupakan perpanjang tangan dari BNN, membantu BNN mengampanyekan tentang P4GN. Ya, tentang P4GN itu sendiri adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kami di sini membantu BNN bersinergi bersama BNN. Jadi untuk tema ini sendiri itu tuh menyangkut tema Hari Narkotika Internasional bulan Juli kemarin, bulan Juni ya Kak ya. Tanggal 26 Juni. Jadi itu tuh 100% si hidup sadar, sehat, produktif dan bahagia. Dimana di sini kami juga kami kan ibaratnya seorang duta anti narkoba gitu kan ya. Nah, pemuda-pemudi pegiat anti narkoba. Jadi di sini kami mengampanyekan bahwa di hari Hani itu kita dituntut anak mudanya sehat, hidup, produktif gitu kan. Nah, jadi kalau saya pribadi nih, saya gencar tuh di medsos, saya tuh berusaha buat produktif karena tanggung jawabnya berat gitu. Nah, kita mengampanyekan bahwa kita harus produktif nih, anak muda milenial produktif nih, apalagi di era COVID, itu kan kita kebanyakan daring tuh. Kita kebanyakan daring, terus ya anak-anak muda tuh kayak yang biasa aktif organisasi, mungkin organisasinya lagi vakum gitu kan, karena terkendala COVID ini. Tapi aku di Instagram aku sendiri, di kehidupan aku, di Snapchat aku sering produktif nih, ibaratnya kegiatan Pupan aku share. Terus kegiatan aku di rumah kayak buat kue kayak apa gitu, pokoknya aku share. Pokoknya kayak mengajak orang untuk produktif gitu. Tapi misalnya lagi dalam keadaan kegiatan atau apa, aku tetap juga mengampanyekan bahwa kita udah masuk new normal, tapi tetap untuk protokol kesehatan kita tetap menaatinya. Iya, benar banget nih. Popi setuju banget sih ya sama Kak Indri. Walaupun kita di rumah aja sekarang nih, kita harus membuktikan bahwa kita masih bisa produktif ya sebagai anak muda, dan juga kita harus menghindari yang namanya narkoba tersebut ya. Karena anak muda adalah generasi yang bakal meneruskan bangsa ya. Iya, jadi ya kita yang dari BNN itu mencakup ke seluruh lapisan. Nah, kalau untuk Pupannya dia lebih ke milenialnya. Jadi yang tahu milenial ya mereka. Iya, itu jadi kita punya katakannya zona tersendiri ya seperti itu mungkin. Ya. Oke deh Kak Bungkul, mungkin di segmen ini kita bahas tema dulu ya. Nah, di segmen berikutnya kita bakalan tanya-tanya lagi nih sama kakak-kakak dari BNN Kota dan Pupan. Jadi buat Akademia Bengkulu jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 99,2 FM Radio Soronip, radionya Bengkulu. Masih di 99,2 FM Radio Soronip, radionya Bengkulu, dan masih bareng Popi di special talk show bareng BNN Kota, dan kita masih bareng kakak-kakak kece kita di siang hari ini ya Radio Bengkulu. Nah, seperti ya dong. Dan seperti janji Popi sebelumnya, kita bakal tanya-tanya nih sama kakak-kakak dari BNN dan kakak dari Pupan
tentang penyalahgunaan narkoba nih. Poppy ada Iya. pertanyaan pertama itu apa sih penyebab anak muda generasi sekarang nih yang sampai bisa terjerat ke dalam penyalahgunaan narkoba nih? Penyebabnya apa, Dek? Apa nih? Penyebabnya ini ya. Kenapa sih anak muda ininya? Sekarang nih saya baik nanya nih, Iya. kamu muda nih. Iya. Yang paling menonjol di kamu apa? Sifat yang paling menonjol di kamu Mungkin apa nih? kalau anak muda mungkin masih labil ya. Terus? Terus pergaulannya mungkin ya Apa? masih pilih-pilih gitu. Pilih-pilih. Oke, terus apa lagi? Ada yang lebih-lebihnya lagi. Apa tuh? Apa nih? Enggak kepikiran. Penasaran. Kepo ya, kan? Kepo, Oh, penasaran. Oh iya. Kepo. Nah ini, jadi kenapa sih anak muda atau remaja tuh banyak menyalahgunakan narkoba dan jumlah itu ternyata lebih besar dibandingkan dengan usia yang lain. Itu tadi kepo, Penasaran ya. penasaran dan pengen tahu. Artinya apa? Dengan umur-umur remaja, baik itu remaja awal, remaja atau remaja akhir, tingkat pengen tahu tinggi sekali. Permasalahannya, keinginan tahunya ini tidak dibarengi dengan pengetahuan atau adanya pendamping. Jadi pengen coba aja nih. Iya, Oh ini penasaran yang ya. paling gampang rokok nih, yang paling rokok. rokok. Pertama anak-anak pertama minum rokok kok orang dewasa kayaknya menikmati asik ya, ngobrol sambil ngerokok. Rokok. Kayaknya enak nih. Coba deh, coba. Jadi pengen coba, Pengen jadi coba kecanduan Akhirnya itu yang ya. paling gampang, atau katakanlah yang paling ini ada kita melihat tokoh atau kalau bahasa anak itu selebgram lah atau role modelnya. Role model, kok ini contoh aja nih di Telegram atau di Instagram nih ada endorse nih, seblak nih enak banget, pengen tuh, kayaknya enak nih, Iya, saya iya. coba semua. Keinginan tahuan, keponya tinggi itu menyebabkan anak muda itu banyak sekali kalangan muda yang terlanjur menggunakan narkoba ini. Itu jadi ketidaktahuan dengan dan kekepoan rasa mereka, penasaran mereka. Nah ini. Iya, Terus apalagi biasanya juga pengaruh eksternal lingkungan. Nah, hampir Iya, semua ya Bu Vera ya, pergaulan iya. itu kadang-kadang hampir semua anak muda yang kita tangani ini biasanya berawal dari lingkungan, terutama Iya. orang tua, adanya tekanan, terus mungkin diajak teman, Iya, pengaruh benar. teman, geng nih, geng kita ngerokok nih, ngerokok ya, Semuanya merokok semua ngerokok ya. ya, jadi ikut-ikutan. Ikut-ikutan juga, atau dari tekanan orang tua, sering dimarahin, atau orang tua sering ribut, ini menjadi tekanan atau depresi, depresi dari anak itu sendiri, sehingga dia lari ke tempat yang tidak Iya. pas. Yang paling gampang itu tadi, merokok. Itu ya. awalnya tuh pintu masuknya, kenapa anak muda lebih gampang terkena atau menyalahgunakan narkoba. Dari sekarang pun anak SMP pun udah biasa merokok, karena itu biasa. tadi pengaruh lingkungan. Lingkungannya Gitu. tadi ya, Iya, dan iya. rasa penasaran anak muda ya. Ya itu sih. Dan juga mungkin kalau yang narkoba itu lemah iman mungkin ya. Nah itu imannya, Iya, ya. imannya lemah nih. Iman dan kawan-kawan pastinya. Ya iman, budi, nopi, Waduh. nanti nggak kuat. Ya lemah budi juga. Kak Budi lemah, jangan sampai lemah ya. Yang budiman tadi ya, dan kawan-kawan sering jangan sampai lemah. Oke, sekarang menurut Kak Vera nih, apa sih penyebabnya dari pandangan psikologi ya? Hampir sama sih sebenarnya. Selama aku melaksanakan rehabilitasi narkoba, itu usia yang paling muda itu 10 tahun, yang paling tua yang pernah aku temui itu 52 tahun. Ada yang 10 tahun ya? Ada, Iya, sudah SD. mulai gitu ya. Memang awalnya dari lem ya, Iya, kemudian komik Komik, ya, iya. gitu ya. Kalau sekarang samkodin ya, Samkodin. gitu ya. Itu masuk dalam narkoba kan ya, gitu. Nah itu dimulai dari 10 tahun. 7 belum, 10 gitu ya, sampai 52 tahun gitu. Nah, memang range yang terbanyak itu adalah remaja karena Iya. tadi sifat remaja kan ya, pengen tahu, mudah dipengaruhi, Iya. kemudian Pergaulan. merasa gagah Iya. gitu kan ya. Pokoknya jadi dia kan usia badai namanya gitu ya, storm age gitu ya, bahwa pokoknya yang seru-seru itu
Iya. pengen dicobain gitu ya. Euforia seru. mereka lah, ya. Gimana sih Jadi, rasanya mungkin ya? kalau ada teman nggak jago lu, nggak apa Iya, lu gitu kan ya. terpengaruh Nah, ya gitu, jadinya. cobain aja nih sedikit. Nah, umumnya memang banyaknya di situ gitu. Jadi banyaknya yang coba-coba gitu. Iya. Coba-coba sama temennya yang remaja gimana? Nah iya nih, menurut pandangan Iya, anak anak muda muda. nih ya, nih, bagaimana sih Iya. apa penyebabnya anak muda itu bisa terjebak ke dalam narkoba ini? Oke Kak, nah mungkin kalau Kak Nuce udah bahas masalah dia kepo, anak muda kepo. Nah, ini di sini mau mengangkat yang labilnya. Kakak tadi bilang Iya, juga kan labil, labil, anak muda bener seusia kita banget. kan labil. Nih, Indi udah berapa kali juga wawancara sama teman ini kan juga banyak ya dari latar belakang juga nih, dari kesenian, dari ini, dari itu. Dan ada juga mantan pemakai. Dan Iya. Indi tanya tuh, ternyata pas diselidik-selidik, pas udah ditanya-tanya, dia mau welcome juga alhamdulillah sama Indri kan. Jadi dia bilang dia tuh satu karena kita di usia labil, jadi kayak kita belum kuat kan, kita tuh maunya kayak gimana gitu kan, mau ke depannya tuh kayak aku nih harus jadi kayak gimana sih gitu. Nah, Belum strong. belum Iya, strong iya. gitu. Nah, kalau misalnya kalau dia tuh udah dewasa kan, dia udah pasti gini, aku ada masalah, aku harus lewatin masalahku. Iya. Tapi kalau masih labil tuh kan kayak masih banyak drama-dramanya, Iya, masih gitu mencari kan. jati diri, Iya, masih ya. mencari jati diri, bener banget. Jadi pada saat itu dia bilang gini, dia tuh labil banget soalnya orang tuanya juga sibuk gitu kan. Dia kurang tuh kayak perhatian ya. dia tuh emang dia anak pejabat, salah satu anak pejabat di Bengkulu juga. iya. Dia bilang apa namanya, dia tuh kalau masalah duit tuh nggak ada permasalahan sedikit pun. Mau dia itu tinggal telepon gitu ya. Iya. Notabene anak pejabat gitu Iya, kan ya. gampang ya. Tapi dia tuh kayak misalnya dia nggak pernah tuh sama sekali rapotnya diambilin sama orang tuanya, nggak pernah. Bahkan waktu dia perpisahan Iya. itu yang datang tuh bukan itu, Bukan orang tuanya. bukan orang tuanya. Siapa ya? Apa tantenya atau siapa gitu, adik mamanya gitu kan. Pokoknya dia tuh merasa kayak, nah dia tuh kan anak pertama juga tuh. Boleh perhatikan nantinya ya dia. Jadi intinya labil atau kurang perhatian nih? Iya, dia tadi kurang perhatian, jadi dia tuh labil labil tuh, ya. gitu. Kurang perhatian dari orang tua Iya, ya. jadi dia tuh labil juga kan. Nah, itu salah satu contohnya juga. Jadi dia tuh kayak udahlah, dia gara-gara dia labil tadi ya ketemulah sama teman-teman, daripada kamu stres nanti kamu depresi bunuh diri, mending kamu coba ini gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. jadi gara-gara labil, aku coba aja deh gitu nah kan. Nah, juga peran orang tua di sini emang sangat penting, iya, peran sangat teman-teman lingkungan itu emang sangat penting Kak. Iya. Gitu. Jadi Nah, belum matang ya, iya. secara kepribadian, secara psikologis belum matang. Tapi kematangan memang tidak mengikuti usia memang. Iya, Ada yang benar. lebih umurnya masih belia, ternyata ada yang matang juga. Nah, jadi di masa-masa labil tersebut peran orang tua itu sangat Pasti. penting ya agar Nggak terhindar dipengaruhi. dari hal-hal Iya. yang seperti itu. Iya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Tadi kita udah bahas tentang penyebabnya nih. Nih Poppy mau tanya lagi, bagaimana sih agar anak muda, anak generasi muda saat ini tidak terjerat ke dalam narkoba ini? Bagaimana caranya gitu? Jadi kalau dari aku, Iya. remaja itu kan usia yang penuh energi, ya nggak sih? benar. Penuh energi, kemudian pengen banyak yang diketahui gitu ya. Tetapi dia tadi labil, belum matang gitu ya. Maka butuh selain sadar, tadi kita bicara sadar, memahami diri, kemudian mampu memilih lingkungan yang tepat, kemudian butuh pendampingan. Karena orang tua bilang kok jadi salah orang tua terus yang punya anak gitu ya. Iya, Tapi iya. memang tidak bisa dipungkiri pada saat sebelum usia dewasa itu 18 ya. Iya, Sampai 21. 18 menurut undang-undang anak. Sebelum usia itu anak memang harus selalu didampingi Iya, oleh orang tuanya gitu. Kemudian yang paling penting sih mampu memilih teman atau grup yang bagus. Iya, itu yang kata penting saya ya. gitu ya. Karena itu sangat mempengaruhi di usia Iya. remaja gitu. Ya nggak Om? Iya. Remaja. Iya sama. Iya, Aku prausila prausila. Oke. Kalau tadi kan lebih ke apa tadi? Pendampingan dan pemilihan ya, grup. Nah, kalau aku sebagai mungkin milenial juga nih ya. Lebih menyiapkan media bagi mereka yang Ya, produktif. sehingga bisa produktif, ya. Nah, karena saya yakin di tahun ke tahun dulu zamannya kita masih remaja tidak seperti ini.
media Om sosial. remaja tahun berapa, Om? Saya remaja tahun berapa ya? Waktu itu saya satu angkatan sama Cut Nyadin sama Era Kartini. Kawan banget. Iya, iya. Jadi kalau dulu kan kita tidak ada media sosial, belum ada katanya gadget seperti sekarang. Sekarang ini media itu banyak sekali. Banyak banget ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya itu tadi mereka mendapatkan informasi yang salah atau informasi yang benar tapi disalah artikan, salah gunakan. Nah, jadi anak-anak saat itu lebih energik, lebih produktif, lebih katakanlah milenialnya lebih banyak pergaulannya, lebih bebas dan lebih luas. Tapi permasalahannya saat ini ada tidak ada media yang menyiapkan mereka. Contoh yang ini dia pandainya apa nih, dia harusnya bisa menari, dia bisanya melukis atau dia bernyanyi. Harus benar-benar ada media yang benar-benar menyiapkan mereka untuk bisa menyalurkan. Dan kami dari BNN Kota Bengkulu menyiapkan itu. Salah satunya ini yang kami hadirkan, Pupan. Pupan itu adalah anak-anak yang benar-benar kreatif, anak-anak yang bergaul, anak menjadi model. Kalau mereka tidak kami siapkan media, saya yakin dia bisa bergaul di mana? Nanti bergaulnya di diskotik, bergaulnya di tempat biliar, bergaulnya di kafe-kafe, karena tidak ada media yang menyiapkan mereka untuk menyalurkan aspirasi mereka. Itu salah satunya. Nah, dari sisi pemudanya gimana? Iya nih dari kakak sendiri nih. Itu ya. Iya. Dia tidak terpapar. Terpapar gimana nih? Pencegahannya, kalau misalnya Bunda Vera udah bilang pendampingan, Kak Nusya udah bilang media. Nah, kalau kami pemuda kan, kalau masalah pendampingan mungkin ya bisa juga pendampingan, tapi gimana ya, kalau media juga kami belum punya hak untuk membuat sebuah media yang besar atau gimana. Tapi tugas kami di sini adalah kami mengajak, menghimbau, mengampanyekan, ibaratnya kami sebagai role model, memberikan contoh memberikan contoh yang baik gitu. Nah, jadi Indri itu aja kayak misalnya lagi gabung-gabung tuh lagi nongki atau gimana tuh, kayak ada seling-selingan masuk dikit, pendapat candaan atau gimana, kayak ini ngasih tau loh, kamu tau nggak? Misalnya kami bahas tentang ganja, kami bahas tentang sabu-sabu. Itu tuh kalau misalnya di lapas itu tuh ini. Pokoknya kayak aku tuh ngajak loh sharingnya tuh, kalau dulunya ibaratnya sharingnya tuh tentang apa gitu yang unfaedah, sekarang ini dibawa guyur-guyur ke arah yang gitu. Jadi sekalian edukasi, sekalian nongki. Jadi sambil menyelam minum air gitu. Iya, benar banget. Jadi kita harus mau menyebarkan aura-aura positif ya, teman-teman. Harus mengajak lah ke arah yang lebih jadi positif. Jadi saat ini kita tuh cara memberikan informasi itu tidak seperti dulu, harus nggak boleh nih. Sekarang tuh lebih ke edukasinya, bercerita, berbagi, mereka dikasih pilihan. Nanti kalau kamu menggunakan narkoba begini hasilnya. Kalau tidak menggunakan narkoba ini hasilnya. Jadi tidak ada yang awas kalau kamu menggunakan narkoba nanti kamu kena sakit, tidak. Kita kasih pilihan karena nanti yang namanya apalagi remaja itu tidak bisa kita berikan pressure tekanan. Kita lebih memberikan edukasi, memberikan pilihan ke mereka dan mengarahkan hal yang positif. Iya benar banget. Dan juga tambahan nih Kak ya, ini kan juga mahasiswa keperawatan tuh. Jadi kami kan udah praktek klinik juga di rumah sakit. Jadi terkadang teman-teman tuh ditakut-takutin. Maksudnya itu bukan mau nakut-nakutin gitu kan. Kamu tau nggak tadi aku ada pasien di rumah sakit itu di HIV. Dia sebelum HIV itu dia merupakan pecandu narkoba, terus dia menggunakan jarum suntik dan lain-lain. Kamu tau nggak badannya tuh biru semua, terus ini kayak takut-takutin gitu kan. Jadi ya Allah ini gitu bang, nggak ada yang berani deketin pasien tuh, yang dibilang kayak gitu kan. Keluarganya aja takut, yang dibilang kayak gitu kan. Jadi kayak di situ buka mindset mereka juga gitu. Kalau narkoba itu tidak bagus ya bagi efeknya pun. Oke nih Akademia Bengkulu, kayaknya di segmen ini kita cukupin dulu ya pertanyaannya. Kita bakal tanya-tanya lagi di segmen selanjutnya nih. Jadi buat Akademia Bengkulu jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 99,2 FM Radio Soroni Radionya Bengkulu. Masih di 99,2 FM Radio Soroni Radionya Bengkulu. Selamat siang Akademia Bengkulu ya, masih di special talk show. Masih bareng Poppy dan kakak-kakak dari BNN Kota Bengkulu dan kakak dari Pupan juga ya. Nah, kita mau tanya-tanya lagi nih buat Akademia Bengkulu ya. Di masa-masa pandemi ini ya, sepertinya udah kurang lebih 4 bulan atau 4 bulan ya kita di rumah aja nih. Nah, dari efek samping di rumah aja tuh banyak banget pemuda-pemuda, bahkan artis-artis yang Poppy lihat di infotainment itu terjerat ke narkoba ini. Nah, Poppy pengen tanya nih sama kakak, bagaimana sih, apa sih hal yang dapat dilakukan di rumah aja, hal-hal produktif ya, terutama agar terhindar dari narkoba ini. Apa sih yang bisa dilakukan gitu? Oke, jadi COVID ini tadi salah satu efek negatifnya itu
semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Kenapa sih ini bisa terjadi? Satu kata, jenuh. Iya benar banget ya, jenuh yang nggak tahu mau jenuh. ngapain. Yang mungkin biasanya yang remaja biasanya mereka punya kegiatan produktif main, yang mahasiswa mungkin organisasi atau yang pekerja biasanya bekerja di kantoran. Ini benar-benar kita dibuat diam di rumah awalnya. Ya, benar-benar tingkat stres itu tinggi. Nah, ini permasalahannya itu tingkat stres tinggi dan menjadi polemik mereka. Aku mau ngapain nih? Bahari makan, tidur, nonton TV, makan, tidur. Itu membosankan sekali saya pun dan mungkin teman-teman yang lain pun merasakan hal yang sama. Ini menjadi awalnya kenapa sih pengguna narkoba menjadi meningkat. Nah, permasalahan saat ini mereka tidak bisa memanfaatkan waktu yang senggang tadi. Nah, ini kalau mereka memiliki pola pikir positif, saya bisa lihat tuh banyak sekali itu bahkan kreatif. Ada yang mereka buat konten YouTube, ada mereka yang cewek-cewek malahan dia sibuk masak kue yang nggak jadi menjadi penjual kan. Bisa menanam bunga, bisa bercocok tanam, atau mungkin yang biasanya kalau yang laki-laki ngecat rumah dia lahan ide-ide kreatif banyak sekali. Sebenarnya banyak sekali yang banyak bisa sekali dilakukan di produktif rumah, dan menghasilkan uang. Apalagi dengan waktu yang banyak senggang. Nah ini yang menjadi permasalahannya. Nah, tetapi bagi mereka yang bingung, aku mau ngapain nih? Nggak tahu mau ngapain 24 jam kali 7 hari kali 4 bulan hanya diam, ini membuat otak mereka menjadi stuck atau menjadi mandek. Udah merokok deh, bosan bawa dari merokok. Atau yang anak sekolah, biasanya kita sekolah bosan di rumah buka YouTube, ada yang tontonan nggak bagus, itu menjadi penyebab mereka menyalahgunakan. Dan artis juga gini, kemarin biasanya mereka tiap hari ada pekerjaan, ternyata tidak ada pekerjaan syuting. Ini membuat mereka menjadi kebobosan di rumah. Sementara apalagi banyak di ibu kota benar-benar lockdown, benar-benar zona yang paling parah. Ya itu membuat mereka membuat mereka wah ini ya udah deh. Membuat keputusan yang sangat tidak tepat. Mereka lari ke hal-hal yang tidak, bahkan menjerat mereka ke hukum jadinya. Salah satunya ya kemarin juga kita lihat artis ibu kota tersandu dengan masalah narkoba. Dikira kalau masalah COVID ini merajalela, narkoba tidak ada. Ternyata lebih parah. Bahkan ya Mbak Vera ya, penangkapan kita di BNN dan Polda pun meningkat. Iya. Gara-gara mungkin mereka dari badan berpikir kepolisian apa nggak mikirin ke situ. Polisi work from home kata dia. Iya. Mungkin dia aparat work from home. Ternyata ya para oknum ataupun petugas kepolisian dan rekan-rekan pun udah siap juga nih. Ternyata akhirnya ketemu juga, akhirnya di jalan dan akhirnya ya penangkapan tinggi. Mungkin ada tambahan. Iya boleh deh. Kan tadi itu yang disebutin sama Kak Nisa tadi penyebabnya nih. Nah ini bagaimana sih, apa sih hal-hal yang harus dilakukan di rumah aja agar terhindar dari narkoba dan sebagainya? Menurut Kakak jadi nih, ada beberapa hal positif sebenarnya kalau ada di rumah itu ya. Jadi yang tadinya bapak ibu yang sibuk kayak tadi kan ya, jadi bapak ibu di rumah, yang tadinya nggak pernah ketemu jadi ketemu. Tapi emang bosan kan ya gitu. Nah mulainya dari mana? Kalau aku mulainya dari hobi sarannya, dari kan? Kesukaan kita ya. apa? Ada yang suka ngegambar, melukis, bertanam, masak dan sebagainya, gitu kan? Tapi aku nggak punya hobi bu, misalnya gitu kan? Ya, ada kan orang yang suka nggak ngerti. Saya itu nggak ngerti bu, bakat saya itu apa? Ada juga yang bilang begitu. Kemudian mulai dari mana lagi? Mulai dari hal-hal yang pengen kamu kerjain tapi ketunda-tunda gitu kan? Ada tuh ya. Ada PR-nya ya. Misalnya aku tuh bu ya dari zaman dulu tuh pengen bikin apa, dia bilang tapi nggak ada waktunya, kuliah sibuk dan sebagainya kan ya. Nah mulai dari situ gitu. Jadi mulai dari hal yang pengen kamu coba waktu itu tapi kamu belum sempet, maka di waktu yang banyak ini kesempatannya disempatkan gitu. Kemudian ya
apa tadi ya, attachment, kedekatan sama keluarga bisa lebih ditingkatkan gitu kan ya, kerja bareng. Yang kalau yang tadi si anak ngerasa bahwa bapak ibunya Sibuk sekali. menjauh dari dia gitu kan ya, dia bisa mulai, dia yang memulai duluan untuk Mendekatkan diri. mendekatkan diri, ngajak keluarganya untuk bisa berkegiatan bareng gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan gitu. Banyak Jadi mulai ya? dari hobi sama mulai dari apa yang kamu Tertunda. tunda waktu itu, Oh, coba iya. bisa Bisa Saatnya dilakukan. dikerjakan. Ini kesempatannya ya, Mumpung kosong karena nih. senggang Waktunya kosong banyak di rumah kan ya. aja. Iya. Nah, jadi mungkin dengan hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan di Iya. rumah itu kita terhindar dari hal-hal yang seperti Iya. itu ya. Iya. Bukannya Ah. dulu saya pengen jadi bandar bu, nggak gitu Hmm. ya. Nah, itu nggak ada tuh. Bukan gitu, Siapa yang ngajarin ya? gitu ya. Jadi sebenarnya dunia itu nggak berhenti kan ya. Sebenarnya dunia itu tidak berhenti. Semuanya tetap berjalan, cuma dengan cara yang Iya, berbeda. dengan cara yang berbeda ya, karena kita pandemi Situasi. ini. Iya. Gitu. Nah, menurut pandangan anak muda nih, apa sih yang bisa dilakukan? Apa sih hal yang produktif buat anak muda agar tidak bosan di rumah ya masa pandemi seperti ini, Kak? Nah, kalau dari Indi sendiri ya Kak ya, Hmm. ini pandemi ini merupakan bagi Indri, kalau Indri ngambil positifnya ya, ladang, bener-bener ladang bagi Indri karena kuliah daring. Di Yeah. sini kita ladang untuk meningkatkan dan kalau kelebihan kita yang Yeah. kita punya kita lebih salurkan, Mengeksplor, mengeksplor ya. gitu lebih tepatnya. Hmm. Jadi kayak teman-teman juga kan Indi tadi udah bilang di awal bahwa Indi gencar-gencarnya produktif gitu kan. Kayak teman-teman tuh kayak mungkin dia senang lihat Indi, mungkin juga sindiran juga kan. Iya. Wah gila, sibuknya orang sibuk, orang sibuk kok Iya, gitu kan iya, ke orang iya. Bengkulu tuh kan. Iya. Nah jadi kalau Indi pribadi ya Kak ya, banyak banget kata Bunda Vera tadi benar, dari hobi dulu yang pertama. Iya. Indi kan sukanya puisi, Indi suka baca puisi, Indi suka orasi, Indi suka pidato. Ini kan lebih suka ngomong kayak kita ngebacot Iya, gitu, nah iya, itu paling benar. ngebacot gitu ya. Tapi yang positif gitu kan. Iya. Jadi tiap hari tuh kalau misalnya Indi lagi senggang, Indi tuh nulis puisi. Terus juga kalau nggak tuh bikin video. Misalkan sini ada lomba-lomba tuh sekarang Iya, tuh lomba iya. baca puisi, terus Indi tag video. Terus juga ini misalnya Indi suka orasi juga, Indi suka lihat orasinya Soekarno, kayak gitu. Dan juga kalau hobi lainnya, mungkin ini bukan hobi baru bisa dibilang. Nah, Ibu Indri kan punya toko manisan gitu Iya. kan. Jadi kan bahan-bahan banyak di rumah. Iya. Jadi kan ya apa sih kayak Daripada nggak kepake ya. daripada bukan nggak pakai daripada Dijualin dong. Iya. Iya. Jadi Bukan kepake ada pada dia. ada bahan yang lagi Ada nganggur bahan, nih. iya, kenapa enggak gitu kan. Benar. Juga ya Iya. tiap hari tuh kayak, Bu, kalau Indri lagi nggak ada kegiatan, kita bikin apa hari ini, Bu? Kita bikin kue ini aja yuk ya. Iya. Jadi Jadi adik-adik bahan tersedia yang kan ya. iya, jadi adik-adik yang ibaratnya Indri kan punya satu adik tuh nganggur, turun tangan semua dia bantuin, Bantu jadi juga produktif ya. juga Oh, gitu kan. Jadi Iya. dia produktif Orang masa-masa dulu gitu. iya, dan mamanya tekor, bahannya habis. Iya, bahkan diberuntung Tapi ada hasilnya. Terus Indri mau rencananya jadi ladang bisnis nih. Iya, Mau benar. gimana Bu? Itu tuh teman-teman kan main juga. Ini enak nih kerupuknya, ini enak kuenya gitu kan. Iya. Jadi gimana yang dibilang sama Ibu Indi tuh kayak, ya Bu, kita jadi ladang Jadikan bisnis aja Bu, bisnis, gitu kan. ya. Nanti kita bikin mereknya Bu, nanti dia bikin stikernya. Oke kata Ibu kan. Jadi open Selesai. order nih. Open Order order. nggak ada, boleh Endorse. Iya. Jadi dari iseng-iseng jadi Iya. Dari iseng-iseng jadi berbisnis Jadi ya. kalau Indi pribadi ya, pandemi itu benar-benar ladang bagi Indi. Iya. Kalau misalnya di saat orang lain, Indi sering lihat snap teman-teman Indi tuh kayak mau ngapain sih, bosen, boring, suntuk. Bahkan kalau Indi tuh jujur ya, kayak kok banyak banget kegiatan nih, kayak Indi tuh suka tulis loh kegiatannya. Iya. Ada hari ini aku main kano di Danau Dendam, besoknya siangnya aku mau kayak sharing-sharing sama Kak Nuce atau misalnya apa, ini mau rapat kupan atau apa, kayak dijadwalin. Oh, jadi gitu. dibuat Nah, playlistnya dibuat- ya, apa yang iya, bagian malah hari sibuk ini. ya. Hmm? Ternyata malah sibuk. Iya. Ini tuh emang suka menyibuk-nyibukkan diri Iya. gitu. Daripada yang kosong ya. Kita Benar. depresi lama-lama Iya, bos. benar. Jadi Nah. intinya lebih produktif. Bermanfaat. Harusnya Iya. dengan adanya COVID-19 ini harusnya jauh lebih produktif. Iya, Harusnya. karena lebih banyak waktu Waktu, ya iya, untuk benar, kita benar. mengembangkan hobi kita, kesukaan Iya. kita. Jadi kita terhindar ya Ya, dari jadi produktif menghasilkan sesuatu dan kualitas kita bersama keluarga dan orang-orang terdekat pun harusnya jauh lebih baik. Iya. Ya, dulunya kita nggak sempat ngobrol sama keluarga, ngurusin anak atau seorang tua. Ternyata dari pandemi
makan bareng, artinya nonton TV kerja bareng, bareng, ibadah bareng, iya. kerja semuanya dikerjakan bersama keluarga semua sih. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, kita tadi udah bahas ya penyalahgunaan narkoba nih. Nah, Popi pengen tanya nih ya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang udah terjebak ke dalam narkoba tuh, ciri-ciri fisiknya lah ya, gimana tuh? Paling gampang satu, Apa? Gimana? lihat Popi aja udah ketahuan. Oh, Iya, kalau cara fisik itu sebenarnya tidak jadi parameter ya Bu ya. Dulu ada berkata, oh kalau para penggur itu pasti kurus. Ternyata tidak. mesti Banyak yang badannya besar, bahkan atletis pun banyak kok. Karena karakteristik Seperti orang-orang itu narkoba kan. berbeda. jadi nggak Iya. semuanya yang kayak Iya. lesu gitu Iya, ya. atau kurus enggak juga. Malah banyak yang lebih jauh energik Iya. menggunakan. Iya. Jadi secara fisik itu kita tidak bisa. Cuma secara psikis ya bisa kita lihat. Mungkin dia tidak open sama orang, tertutup, lebih pendiam, atau dia mengubah kebiasaan dia secara signifikan. Mungkin biasanya dia bergabung sama anak-anak ini, tiba-tiba dia punya teman yang baru yang tidak tahu siapa mereka, atau mereka punya kebiasaan yang positif tiba-tiba tidak ada lagi. Lebih ke banyak aktivitas ya sebenarnya ya. Tapi yang kalau lebih lengkap nih biasanya ini pakarnya tentang secara tingkah laku ya. Daripada psikologi ya. Iya, dia lebih paham masalah. Jadi kalau yang dulu pakai suntik Suntik, ya, secara apa lama, namanya, iya. yang model lama, yang waktu zaman bapak ini ABG. Iya, saya sama aja. Jadi itu emang tampilannya kurus kan ya. Tapi kalau sekarang udah enggak, karena kan narkoba itu dia tergantung jenisnya kan ya. efeknya beda. Ada yang stimulan, Stimulan, ada yang antidepresan. antidepresan gitu. Iya. Kalau yang stimulan itu cabu, artinya bahwa dia jadi bikin semangat, dia jadi bikin Energik dia. energik gitu ya. Terus kalau yang ganja itu dia slow. lebih slow karena dia depresan gitu. Iya. Jadi banyak makan. Kalau yang sabu dia nggak mau Sibuk makan sendiri ya. gitu ya. Nah, kalau secara fisik kita sulit untuk lihat langsung. Iya. Tapi cirinya adalah emosi labil biasanya. Oh, gitu. emosinya Jadi kalau labil ya. misalnya dia habis pakai high gitu ya, atau lagi on kalau bahasanya mereka. Terus kalau misalnya udah habis gitu ya, efeknya dia nanti biasanya jadi Drop. gampang emosi, mudah tersinggung gitu. Kemudian diajak ngobrol itu udah nggak enak gitu, Sensitif dia. sensi gitu, Iya. benar gitu ya. Itu. Terus kemudian gabungnya juga nanti jarang lagi gabung sama yang grup yang Teman-teman umum, biasanya. gitu. Karena kalau teman-teman aku bilang, kalau kami direhabilitasi, kalau yang sudah ikut rehabilitasi, kami nyebutnya kita semua adalah family, Iya. gitu ya. Mereka bilangnya gini, Ibu, kalau aku tuh kalau mau ngobrol sama yang nggak pakai, itu tuh irama ngobrolnya beda, Nyambung. beda Beda, gitu ya. ya, nggak Oh, nyambung iya. gitu. Jadi makanya balik lagi ke grup yang itu gitu. Nah, makanya itu kadang yang mempersulit, yang membuat mereka Mereka sering lepas. relapse gitu ya, Kembali lagi. kembali lagi gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian buat yang di rumah, perhatikan kalau rumah udah kamar suka dikunci atau kita bantu beresin dia marah gitu kan ya. Tas juga nggak mau lagi kita liatin. Udah tasnya, rahasia, udah banyak jaketnya. rahasianya ya. Nah itu juga Iya, harus itu. waspada Iya. ya. Duit jajan sering habis itu Iya. harus waspada. Tapi tidak dicurigai. Maksudnya bukan curiga. Juga. Jadi waspada. Tidak, ya. bukan dari parameter dia Iya, pakai. jadi Iya. pendekatannya persuasif tadi Iya. ya, brand kita yang baru kita Iya. pendekatannya persuasif. Jadi kalau rehabilitasi narkoba itu penerimaan. Yang Iya. penting kita nerima sehingga dia mau Mau. percaya. Terus kalau dia udah percaya, nanti dia mau cerita. Kalau dia udah mau cerita, baru nanti kita pelan-pelan ke jalan yang benar kita tuntunnya. Iya. Lebih mengarahkan jadinya. Hmm. Iya. Oke. Nih dari Kak Indri ada yang mau ditambahin yang Popi tanyain tadi ya. Mungkin Popi pengen tanya nih, kalau orang awam ya seperti kita bisa nggak sih melihat kalau wah dia ini narkoba nih kayaknya, dia ini narkoba nih. Apakah orang awam bisa nggak nilai orang itu kena narkoba atau tidak? Nah, tadi katanya temennya ada yang Iya. pakai narkoba. Oh, gitu. Ini Kak, dia tuh lebih cenderung sensitif. Emosi labil tadi ya. Emosi labil, dia mudah baper. Kayak misalnya, ya wajar sih orang kan, ya kalau dia tuh lebih agak Baper selamat, baper Iya. tenggo, baper apa? Wah itu mau Baper. Jangan baper. jadi dia tuh lebih cenderung
sensitif dan juga terkadang tuh dia cemas-cemasan gitu. Nah kayak misalnya dia tuh kayak takut Was-was misalnya ya, gitu ya. was-was Paranoid ada ya, gejala paranoid paranoid. jadinya Lebih kan. jauh Takut hati-hati. dia misalnya ada kepolisian atau ada Iya, BNN itu takut. dia paranoid. Nah. Terus juga satu lagi dia suka bohong pastinya. Dia suka Iya. bohong dengan keadaan yang tidak sebenarnya. Kalau Indri pribadi sih kayak kelihatan nggak sih? Indri juga teater dari kecil ya. Kayak misalnya lihat kayak lebih mudah aja lihat orang tuh gitu. Nah, apa orangnya berbohong atau enggak itu kan bisa dipelajarin juga ya Bun ya. Itu tuh kan kayak ini nih mungkin kayak gitu sih kalau misalnya dari orang awam sendiri lihatnya. Iya. Nah, Sama satu lagi mungkin ya. Iya. Biasanya kalau kata anak-anakku, teman-temanku itu salah satu cirinya adalah ngotak. Jadi kalau dia lagi on, Ayo, yang itu suka otak ngotak, gedang. yang Makanya ngotak, dia yang ngomongnya tuh ngotak. kayak yang wah banget gitu Iya. kan ya. Nah, itu juga Bungkul dan jadi sekitarnya ada- yang ngotak, hati-hati ya kalian Tahu. dicurigai yang suka Iya, ngotak. ngomongnya terlalu besar. Kalau jadi- bahasa kita nguap ya, Apa? uap ya, besar Uap, uap. besar uap. Ya. Tuh, besar uap. Yang ronga, yang ronga. Enggak ronga, bukan ronga. Besar dia. uap ya, besar uap ya, Ngotak pokoknya gitu yang ya. ngotak. Makanya Gitu ya. kayak yang kesannya tuh wah banget gitu. Wah banget. Biasanya Halu ya. biasanya Iya. biasanya ceweknya cantik-cantik loh mereka itu. Karena Oh, iya. pinter ngegombalnya tuh jago banget. Waduh, gitu. itu Iya ya. kan? Ayo Kalau yang ada cantik, cowok-cowok ya. yang cantik gombal nih. dicurigai, yang Hati-hati, cantik kan? ya hati-hati. Jadi emang pokoknya kalau bahasanya mereka itu otak edik nian. Nah, Iya. biasanya mereka yang main gitu. Ya, dan Mhm. salah satu ciri para penyalahguna itu halu. halu ya. Halo ya. Halo. Halo ya. Jadi mereka yang Lebih. salah satu efek atau yang tingkah yang bisa kita lihat secara visual itu mereka halusinasinya tinggi. Lebih tinggi ya. Iya, betul. Oke. Nah, itu ya Akademia Bengkulu. Mungkin kita rehat dulu sejenak nih Akademia Iya. Bengkulu. Kita bakalan tanya-tanya lagi lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi buat Akademia Bengkulu jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 99,2 FM Radio Saronip, radionya Bengkulu. Balik lagi di 99,2 FM Radio Saroni Radionya Bengkulu. Masih bareng Poppy dan kakak-kakak dari BNN Kota Bengkulu dan kakak Pupan ya. Kita udah di menit-menit terakhir nih Kak. Waduh, di talk show siang hari ini ya. Iya. Nah, Poppy pengen tanya langsung deh sama Kak Pupan nih. Kak Pupan, Kak Indri ya maksudnya. Kak Indri sebagai itu ya. Nah, kan di masa pandemi ini COVID-19 ini nggak boleh kumpul-kumpul atau nggak boleh ada acara lah ya. Itu gimana Pupan masih diselenggarakan? Apakah nggak tahun ini? Dan bagaimana sistem penyelenggaraannya gitu? Oke, baiklah. Kalau untuk sistem pemilihan Pupan 2020 itu tetap akan diadakan. Oh, tetap Tapi diadakan nanti ya. gini, yang pertama kami akan ke gugus COVID terlebih dahulu nanti ya Kak ya. Iya. Beberapa hari ini kami bakal melapor situ dulu dan nanti untuk acara grand finalnya itu nanti berapa bisa menampung orang. Nah, jadi kalau misalnya kami udah ke gugus COVID baru bisa ada pencerahan untuk acaranya gimana. Tapi semoga aja kira-kira Pupan 2020 ini bakal diselenggarakan di bulan Oktober. Semoga ya. aja itu kan udah 3 bulan lagi kan, 3 Iya, bulan yang akan datang. senang. Semoga aja COVID di Bengkulu udah green zone Udah reda dan ya. di Indonesia Iya, juga iya, ya amin. umumnya juga udah berkurang. Iya, Jadi iya. untuk acara itu nanti kita bisa selenggarakan Seperti biasa ya. seperti biasa. Dan juga nantinya tetap kita walaupun udah masuk new normal, walaupun udah ada perizinan dari gugus COVID, tetap aja nanti kita tetap mematuhi protokol. Iya, Misalnya dari benar. tes tertulisnya itu nanti mungkin ada yang virtual juga gitu Iya. kan. Terus kalau misalnya tes tertulis atau wawancara dan lain sebagainya mungkin kita bagiin per sesi dan Nah, juga oke. ya dan juga mungkin tetap ya pakai protokol, mungkin pakai face shield lah, pakai masker dan Iya. lain-lain gitu. Jadi masih harus protokol kesehatan harus Tetap nomor dijalankan, satu ya. ya, nomor satu. Dan yang terakhir nih ya, mungkin Poppy pengen tahu deh pesan-pesan dari kakak-kakak nih buat generasi muda saat ini, buat anak muda ya agar terhindar dari narkoba. Mungkin dari Kak Nusi dulu deh. Iya, pesan-pesan untuk anak muda. Iya. Yang jelas itu apa yang kamu kerjakan itu yang akan menjadi penentu kamu di akan yang datang. Jadi saat ini ayo tanam budi, tanam hal-hal kebajikan, tanam semua yang positif. Nanti di akan yang datang
itu akan kita tuai hasilnya seperti Iya, apa. benar. Mungkin nanti Anda adalah orang yang penting di negara ini, Anda adalah pejabat di negeri ini, Anda adalah pemangku kebijakan di negeri ini. Jadi sejak dini, ayo siapkan diri Anda karena nanti Anda sendiri menentukan nasib Anda itu. Iya. Dan nasib Anda itu mempengaruhi orang lain bahkan negeri ini. Iya benar Pak. Jadi apa yang ditanam itu yang dituai Apa yang ya. dituai gitu ya. Oke, selanjutnya pesan dari Kak Vera nih buat anak-anak muda, generasi muda kita saat ini. Kalau aku sih bilang manfaatkan energi yang kamu punya di usia sekarang. Jangan sampai nyesel nanti pas di usia dewasanya. Itu aja. Iya, itu aja ya. Singkat padat jelas nih. Padat dan jelas. Nah ini dari anak mudanya sendiri nih, pesan-pesan buat generasi muda saat ini apa nih Kak? Oke, mungkin soal ini ya aku agak itu dikit ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, generasi muda milenial, sobat anti narkoba dimanapun kalian berada, kita harus tetap semangat. Apapun masalah, apapun ujian yang kita hadapin saat ini, kita harus mampu lulus ujian itu. Ujian dalam bentuk apapun, ujian dalam bentuk pendidikan, karir, mungkin ujian dari Tuhan sekalipun. Pokoknya kita harus siap, tetap terus semangat, jangan pernah pantang menyerah. Karena kita, benar kata Kak Nuce tadi, merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang, di mana kita bisa mengubah hidup kita, mengubah lingkungan kita, bahkan mengubah negeri ini dia akan datang. Karena kita merupakan generasi emas, Iya. yang penentu maju mundurnya bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin itu saja. Itu ya pesan-pesan dari Kakak Nisa, Kak Vera dan Kak Indri ini ya, Akademi Bengkulu buat generasi muda saat ini agar tidak terjerat dalam narkoba ini. Nah, Poppy ucapin sekali lagi terima kasih buat Kak Nice, Iya. Kak Vera dan Kak Indri yang udah sempat hadir di Suara Unip dan Iya. yang udah bersedia Poppy tanya-tanyain ya. Iya. Dan Terima satu yang paling kasih. penting lagi, Oh iya, betul. buat milenial Bengkulu dan sekitarnya, siapkan diri Anda untuk menjadi the next Pupan Iya, 2020. Tungguin aja ya Akademi Tunggu Bengkulu. ya, Oke, bahkan Kak banyak Poppy. kejutan-kejutan nanti ya. Iya, Kak Poppy bisa Boleh daftar ya, loh. insya Allah ya. Usianya dari 16 sampai 23 Oh, tahun. 16 sampai 23 tahun. ya. Ya, Umi masih bisa. Bisa dong, pokoknya, Iya. pokoknya Iya. Anda yang masih masih muda milenial, ya. berdomisili atau kuliah di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, seprovinsi mau di Kaur, kayak mau di Muko, Lebong dan sekitarnya bisa. Nanti pokoknya di Pupan 2020 banyak sekali kejutan-kejutan yang jauh lebih Iya. beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya pantengin turun Instagramnya di mana? Pupan Bengkulu. Iya. Oke, jangan lupa follow dan ikutin, pantengin terus. Ini benar-benar itu ya Kak ya, 100% mungkin berbeda dari Iya. Pupan 2019 ya. Pokoknya Nah, jangan sampai ketinggalan jangan ya. ketinggalan. Jangan sampai Ikutin nih. terus ya dan waktunya tinggal beberapa bulan yang akan datang. Nah, Siapkan tuh, diri. catat nih Akademi Catat Bengkulu. ya. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Iya. Dan Poppy ucapin terima kasih buat Akademi Bengkulu yang udah dengerin talk show kita hari ini. Dan langsung aja nih Akademi Bengkulu. Sebelum itu, jangan lupa ya subscribe YouTube channel Suara Unip TV, like dan share ke teman-teman kalian ya Akademi Bengkulu. Oke, langsung aja disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu. Aku Poppy Linandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.